mungkin kita perlu belajar sama-sama bagaimana kita bisa mencegah, terjadinya perubahan iklim, yang saat ini kita tahu bahwa perubahan iklim itu bisa mengakibatkan banyak hal yang apa namanya, yang membuat, panas bumi meningkat, temperatur bumi meningkat dan mengakibatkan banyak hal ya, seperti itu. Next. Oke. Jadi, sisi US ini teknologi yang mencakup penangkapan CO2, kemudian kita kompres dan kita bawa atau transport ke storage yang akan disimpan secara permanen. Kemudian ada juga yang sisi US ya, yang bisa di-utilize untuk digunakan kembali sebagai bahan-bahan yang, seperti polimer dan sebagainya yang bisa digunakan metanol dan sebagainya. Itu adalah, definisi sedikit terkait dengan apa itu teknologi penangkapan untuk, CO2 ini, ya. Ya, manfaatnya yaitu, tentu saja adalah kita karena kita sekarang adalah dengan pemanasan global, dengan cara untuk mengurangi emisi CO2 ke atmosfer, eee, serta pendorong utama dalam mencapai energi yang berkelanjutan dan produksi yang, ramah lingkungan. Kita ingin bahwa semua yang kita lakukan ini bermanfaat buat lingkungan, buat, anak cucu kita nanti ya. Kemudian, manfaat juga pembangkit listrik, tenaga batu bara atau gas memiliki potensi besar yang bisa menerapkan CCS ini untuk mengurangi emisi CO2. Kemudian industri-industri berat seperti pabrik-pabrik dan sebagainya, itu juga, punya apa namanya, hasil emisi yang signifikan seperti pabrik semen, industri kimia, termasuk juga di Tangguh ya, ada oil and gas dan sebagainya, itu punya, potensi besar menghasilkan emisi yang signifikan. Kemudian pabrik-pabrik, bioenergi yang juga dapat digunakan dalam kombinasi dengan pembangkit listrik berbasis biomasa untuk mencapai emisi netral karbon. Jadi tujuan kita adalah, dengan manfaat-manfaat yang ada ini, kita ingin sih supaya bagaimana kita bisa mengurangi CO2 yang sekarang sudah, banyak ya di atmosferik yang bisa kita tangkap dan bisa kita manfaatkan, itu. Ya, melansir dari, ini database yang ada dari Global Atmospheric Research, Cina merupakan penghasil emisi karbon dioksida yang terbesar. Ini dari tahun 2002 sampai 2003 ya. Kita melihat Cina itu punya, apa namanya, penduduk yang cukup luar biasa. Jadi ini berbanding lurus ya dengan, data penduduk kita, kita juga termasuk yang terbesar yaitu urutan ke-6 karena pasti dalam kehidupan kita, kita menggunakan, energi yang notabene juga ada hal di mana, terjadi emisi-emisi yang kita hasilkan, seperti mobil, motor, kemudian pembakaran-pembakaran yang lain dan sebagainya. Jadi, dari data ini Indonesia kebetulan di urutan ke-6 dengan jumlah produksi karbon 700 juta ton per tahun. Ini data 2022 ya. Jadi kalau kita bandingkan mungkin ini baru 2 negara aja. Kalau kita lihat, data seluruh dunia mungkin sudah luar biasa ya data penghasil emisi karbon dioksid yang ini, yang kita hasilkan di seluruh dunia ya, seperti ini. Karena banyak, energi-energi yang kita gunakan tetapi, impact-nya adalah karbon yang akan dilepas ke udara, ke atmosferik, seperti itu, ya. Berdasarkan laporan International Energy, Agency Greenhouse Gases, carbon capture ini pertama kali digagas pada tahun 77. Ini melibatkan untuk, pada saat kita, apa namanya, melakukan industri oil and gas, misalnya kalau di LNG Tangguh kan contoh ya, kita kan, produksi gas ya, gas itu kan metana dan sebagainya, kemudian dipisahkan dari CO2, CO2 itulah yang kita, lepas ke udara dibakar ya, tapi kan tidak mungkin terbakar sempurna. Jadi itulah yang terjadi sekarang, kemudian, sejak tahun 2020-an juga, 1920-an juga
teknologi ini telah digunakan untuk memisahkan CO2. Ini adalah pemisahan antara gas alam dengan CO2 yang ya gas alam yang tadi saya bilang bahwa metana itu bisa kita jual ya, kita bisa perdagangkan, tapi CO2 ini untuk saat yang lalu itu kan kita belum bisa gunakan. Kita hanya bisa gunakan ketika mungkin untuk enhance oil recovery untuk apa sumur-sumur yang mungkin produksinya udah mulai menurun bisa ditingkatkan dengan cara diinjek ya, seperti itu. Jadi itu adalah gagasan-gagasan yang di mana bisa dilakukan, tujuannya adalah untuk dan melakukan, apa namanya, mencegah jangan sampai CO2 itu dilepas ke atmosfer secara berlebihan dan terjadi climate changing ya, perubahan iklim ya, seperti itu. Jadi, tahun 70-an itu CO2 itu ditangkap dengan menggunakan metode, ini dilakukan di Texas ya. Ya, itu kemudian disalurkan ke ladang minyak terdekat, itu yang tadi dikatakan yaitu disuntik atau diinjek sebagai enhanced oil recovery. Jadi untuk meningkatkan sumur-sumur yang sudah, tekanannya kurang. Jadi bisa meningkatkan, apa namanya, produktivitas sumur-sumur yang sudah lama. Dan juga kita lihat bahwa ada Paris Agreement ya, terkait dengan tujuan utama yaitu untuk, climate change ini kita, ditargetkan bahwa jangan sampai suhu global itu, eee, kenaikan. Jadi, kita harus menjaga kenaikan, suhu global itu di bawah 2 derajat Celcius. Jadi untuk industri dan, membatasi kenaikannya menjadi 1,5 derajat Celcius ini cukup challenging ya buat kita ya, bahwa, hal ini harus kita lakukan terutama pada saat kita, punya kebutuhan yang mendasar, tapi kita juga harus wise untuk menggunakannya, sehingga, apa yang, di Paris Agreement ini kita harus bisa menjaga jangan sampai suhu global itu bisa mencapai 2 derajat Celcius. Batasnya adalah 1,5 derajat Celcius. Itu juga udah luar biasa ya pencapaian seperti itu. Jadi dampak perubahan iklim ini bukan cuma di Indonesia ya, perubahan iklim itu bukan Indonesia aja tapi di dunia, mungkin kita lihat kalau di Indonesia, banjirop, kemudian gelombang panas, kita lihat beberapa, hari terakhir kita bisa baca di berita ada banjir dan sebagainya, kekeringan, angin topan, itu juga, bisa mengakibatkan, dampak dari perubahan iklim. Contohnya juga ada apa namanya, terjadi fitur-fitur cuaca yang lain, kemudian, mungkin timbul juga ada apa namanya, penyakit dan sebagainya. Nanti sumber-sumber penyakit yang ditimbulkan gara-gara diakibatkan, oleh perubahan iklim. Jadi kemudian pertumbuhan ekonominya terhambat, sedangkan orang perlu makan dan sebagainya, ini menjadikan suatu, apa ya, stabilisasi yang tidak stabil ya, orang jadinya tidak stabil, emosional, kemudian kalau kita lihat aja kalau di luar, contoh kecil ya, kalau kita bekerja di panas terik, ini ambil contoh ya, kalau saya misalnya di Tangguh ada yang kalau saya sebagai HSE officer, ada yang bekerja di panas-panasan kemudian kita, tegur karena dia salah ya, unsafe act atau unsafe condition, kita tegur, mungkin juga emosi, seperti itu. Mungkin seperti teman-teman juga seperti itu ya, kalau lagi panas-panas pulang atau apa, ditegur, paling emosi juga ya, mungkin tidak semua ya. Tapi itu salah satu contoh bahwa itu contoh kecil, kalau misalnya perubahan iklim itu terjadi, itu bisa menjadi akibat yang besar buat, kita, buat bumi ini, dan buat keberlanjutan anak cucu kita ke depan, seperti itu, ya. Ini adalah regulasinya, peraturan, ESDM Menteri, nomor 2 tahun 2023 tentang, penyelenggaraan penangkapan dan penyimpanan karbon serta penangkapan pemanfaatan karbon pada, kegiatan usaha hulu minyak dan gas, kemudian ada peraturan dari OJK juga nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Jadi ini sudah bisa kita investasikan ya.
Ini cukup luar biasa, pemerintah udah mulai melihat hal ini. Semoga ke depan tidak terlalu banyak birokrasi ya, karena itu tantangan juga di Indonesia banyak birokrasi yang membuat, industri-industri atau, investasi investasi kita agak terhambat di situ. Oke, lanjut. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang, nilai ekonomi karbon untuk, pencapaian target kontribusi secara nasional untuk pengendalian emisi gas rumah kaca ya, secara, dalam pembangunan nasional. Kemudian yang terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon. Jadi, regulasi-regulasi ini semoga bisa menjadi payung hukum, bagaimana kita, melakukan, teknologi terbaru ini yaitu, carbon carbon capture, seperti itu. Ya, hambatan atau tantangan ini tentu ada ya, bahwa, apa namanya, ini adalah suatu contoh di mana ini sangat kapitalis, yaitu, pemerintah Indonesia kemarin dan ExxonMobil untuk, investasinya aja sudah $15 miliar. Itu membutuhkan dana yang besar. Saya nggak tahu kemarin itu untuk ditangguh kemarin harusnya sudah ada POD yang ditandatangan juga, tapi saya kurang eee informasi terkait dananya berapa ya, tapi cukup besar juga harusnya, karena melibatkan 3 sumur ya, 3 platform yang dibangun, jadi, cukup luar biasa pasti dananya. Jadi memang ini adalah tantangan kita. Kemudian pemerintah, eee, kita mengharap, pemerintah juga bisa, melakukan, intervensi ya terkait dengan hal ini ya. Semoga, ke depan tantangan-tantangan ini bisa kita, lalui. Kemudian tantangannya adalah regulasi pemerintah, bukan yang kurang ya, tetapi yang banyak birokrasi ya maksud saya. Jadi, kemudian biaya yang diperlukan pengembangan infrastruktur ini juga termasuk cukup lumayan. Jadi kita juga harus mencari investor-investor yang mempercayai bahwa di mana, kita Indonesia bisa menjadi hub CO2 karena dinilai bahwa kita punya lapangan-lapangan minyak gas yang sudah lama yang bisa dimanfaatkan sebagai storage atau juga cekungan-cekungan banyak yang, ada di Indonesia yang bisa kita, apa ya, kita invest, kita jual, bisa jadi lapangan untuk, pekerjaan, pengembangan CCUS ini, ya. Jadi prinsip kerjanya itu adalah, cara kerja CCS ini bermula adanya gas emisi yang masuk, kemudian pada inlet, jadi yang dari pabrik-pabrik itu kemudian itu dikumpulkan, kemudian masuk melalui filter, kemudian didapatkanlah emisi yang terbebas dari debu dan zat-zat pengotor lainnya, kemudian difiltrasi dan akan disimpan di dalam storage berupa tank dan dikompres ya. Itu kemudian jadi, tahap awalnya adalah kita capture, CO2 itu, kemudian hasil pembakaran, kemudian kita kompres, menjadi cairan atau fluida yang superkritis, kemudian kita transport atau kita bawa melalui pipa atau melalui kapal dan sebagainya ke, eee, area yang akan kita injek ke storage-nya. Jadi kita injek ke dalam batuan atau lapisan batuan yang berpori, yang memiliki permeabilitasnya yang baik dan untuk, apa namanya, penyimpanan jangka panjang. Jadi kita, harus juga melihat, storage-nya seperti apa, permeabilitasnya seperti apa. Jadi ada studi-studi yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan injeksi ke area yang kita, tuju, seperti itu. Ya, ini, contoh, gambaran seperti ini. Jadi kita, capture melalui, power plant dan sebagainya dari pabrik, kita bawa kemudian kita transport via, pipeline atau kapal, kemudian kita injek ke, storage yang ada.
yaitu di underground, di subsurface, atau kita gunakan juga di utilize, bisa menjadi mineral, biological atau chemical lainnya, bisa polimer, plastik, bahan karbon, ataupun bahan-bahan konkret yang berguna, itu bisa di-utilize. Kemudian atau kita simpan di dalam subsurface yang ada. Ya, ini tahap-tahapannya. Jadi kita tangkap hasil buangan, kemudian kita kompresi menjadi cair, kita transport, kemudian kita injek dalam bentuk cair ke dalam uh, aquifer garam. Ini cairan garam yang ada di dalam uh, subsurface. Kemudian kita juga lakukan reaksi dengan apa namanya. Jadi kalau CO2 itu masuk ke dalam aquifer, dia akan bereaksi ya. Kemudian dia akan tersimpan di dalam subsurface atau storage yang ada dan bisa disimpan secara permanen ya. Ya, ini coba saya gambarkan seperti ini. Jadi di-capture, disimpan, ditangkap ya, dipisahkan, disimpan, kemudian ada yang di-utilize, dikonversikan menjadi bahan mineral, kemudian bahan biological, kemudian chemical, kemudian ada yang di desalination. Kemudian ada juga yang kita gunakan kembali untuk enhance oil recovery maupun panas bumi dan untuk tambang batu bara yang sudah lama yang tidak bisa kita gunakan, kita bisa fungsikan kembali. Ya, ini prinsip-prinsipnya seperti ini. Jadi kita injek, kita akan injek pada salin aquifer yang ada, tapi data-data ini mungkin kalau salin aquifer ini mungkin sekarang lagi masih banyak yang perlu dipelajari ya, karena datanya mungkin belum terlalu banyak ya terkait dengan salin aquifer ini. Tapi yang paling banyak adalah depleted oil and gas reservoir, karena pasti kita oil and gas punya data-data terkait dengan depleted oil and gas reservoir ini. Sehingga kita akan gunakan poin nomor 2 ini, kita akan injek CO2 untuk reservoir-reservoir yang mungkin pressure-nya udah menurun, kemudian atau kita juga injek di uh, salt beds ya, atau di tambang batu bara yang tidak apa namanya, yang tidak boleh ditambang ya, seperti itu. Yang ada gas metannya terlalu banyak, itu bisa jadi tidak ditambang oleh batu bara. Itu ilustrasinya aja. Jadi ini untuk poin nomor 1, kita itu gunakan depleted oil and gas reservoir. Jadi yang saya katakan tadi bahwa kita menambang atau injek di area-area yang sudah mungkin sumur-sumur yang mungkin akan mulai kita tinggalkan. Ini adalah berita bagus bahwa kita bisa gunakan kembali dan kita bisa meningkatkan produktivitas dari sumur tersebut dengan cara menginjek CO2. Kemudian kita bisa menggunakan CO2 ini sebagai enhanced oil recovery seperti yang tadi. eh, Poin nomor 1 misalnya sumur-sumur yang sudah tidak produktif kita bisa gunakan untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian di salin water yang saturasinya ada reservoir rocks-nya, kemudian di tambang-tambang batu bara
Sepertinya ada kendala, di pembicara, mohon tunggu sebentar ya, teman-teman. Maaf, terputus ya? Iya, Pak, tapi udah aman lagi. Oke. Seperti itu ya. Jadi ini adalah, mapping di mana kita bisa melakukan injeksi ke area-area yang bisa kita tuju dengan, cara, seperti deplete oil and gas reservoir, kemudian bisa enhance oil recovery, kemudian di saline water di dalam, air brine ya, water brine, kemudian ke dalam tambang-tambang batu bara yang mungkin tidak bisa kita tambang lagi, kemudian kita bisa gunakan juga ke tambang batu bara juga untuk di-recovery, kemudian bisa kita gunakan kembali untuk, ya kita, apa namanya, kita injek ke area-area yang basal atau oil shale atau cekungan-cekungan, cavity-cavity yang ada di, subsurface, seperti itu. Oke, oke, ini, evaluasi yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa sebelum kita menginjek, kita harus tahu kapasiti dari si reservoir tersebut. Jadi sedimennya kayak apa, kemudian stratigrafinya seperti apa dengan well korelasinya, kemudian seismic, mapping-nya seperti apa, kemudian porosity-nya seperti apa dan konduktivitasnya. Kemudian karakter dari reservoir-nya itu juga kita harus tahu ya. Jangan sampai, reservoir yang kita injek nanti malahan menjadi, halangan sehingga bisa jadi ada, patahan dan sebagainya di situ. Kemudian, static reservoir modeling-nya seperti apa. Kemudian injectivity-nya, ke dalam reservoir-nya itu kita harus memastikan bahwa reservoir konektivitas dan permeabilitasnya itu harus baik. Kemudian di diagnosisnya dan pore system-nya harus stabil. Jadi, kemudian geomekanikalnya dan geochemicalnya, analisisnya, sehingga pada saat kita injek CO2 ada proses-proses kimia yang mungkin terjadi di dalam, reservoir itu yang membuat sehingga si CO2 itu bisa, storage permanen di situ. Kemudian containment-nya itu kita harus mengerti bahwa, ada seal-nya. Jadi caprock yang kita tahu bahwa caprock-nya bisa menjadi seal sehingga, tidak akan mungkin, tidak mudah untuk, ada leakage ke, CO2, kemudian secara mekanik dan containment-nya, kemudian trapping integrity-nya kita harus, pastikan, kemudian fall shield-nya jangan sampai, ada patahan juga dan modeling-modeling yang kita, harus kita lihat. Jangan sampai hal-hal 3 penting ini bisa menjadi, bumerang buat kita pada saat kita menginjek CO2. Seperti itu. Jadi kita jangan sampai, eee, ketika kita menginjek CO2, hal-hal inilah yang harus kita pastikan bahwa di area subsurface yang akan kita injek, capacity, injectivity-nya, dan containment-nya itu harus benar-benar, efektif dan, efisien ya, seperti itu. Ya, ini contohnya, modeling for Sisyphus. Jadi, kalau kita injek secara struktural, ini ada 3 modelingnya. Jadi, bagaimana, si CO2 itu terikat di dalam ya, dalam, area reservoir yang kita, maui, yaitu ada, seperti structural trapping. Jadi secara struktur dia akan terjebak di dalam reservoir yang ada dan caprock yang di atas ini adalah sebagai, seal-nya, sehingga kita harus memastikan bahwa caprock ini, tidak ada rongga
kemudian tidak ada kemungkinan untuk penyebaran dari CO2 itu naik ke permukaan, seperti itu. Kemudian, dia akan tetap tinggal di bawah di dalam reservoir tersebut. Kemudian yang kedua adalah residual trapping. Residual trapping ini adalah di mana CO2 ini terikat di antara bebatuan atau porous rock ini, kemudian uh, dia terjebak sehingga terikat molekul-molekulnya dan dia akan tinggal di situ secara permanen. Kemudian kalau solubility trapping ini yaitu bagaimana si CO2 itu bereaksi dengan brine ya, water brine, brine apa namanya, brine water, sehingga menghasilkan suatu proses kimia yang dimana si CO2 ini menjadi padat, yang densitasnya lebih tinggi dan dia akan jebak di antara apa namanya, reservoir dan tidak ada potensi untuk leakage ke atas dengan adanya gap rock. Kemudian yang keempat adalah mineral trapping. Mineral trapping ini adalah di mana si CO2 ini bereaksi dengan mineral-mineral yang ada seperti magnesium, kalsium dan sebagainya, dan dia membentuk suatu reaksi kimia yang menghasilkan di mana terjadi pembentukan mineral, di mana mungkin terjadi ada padatan ya yang terjebak di dalam reservoir. Sehingga inilah yang kita inginkan supaya dia si CO2 ini terjebak dan akan bisa di storage secara permanen di dalam subsurface. Seperti itu. Ya, ini contoh di mana kalau kita lihat bahwa ketika kita menginjek si CO2, kita harus memperhatikan bahwa ada potensi-potensi yang mungkin juga terjadi di mana dia bisa leakage dan mengalir ke permukaan. Misalnya melalui casing ya, di mana production well kita ada korosi pada casing kita sehingga menyebabkan si CO2 bisa naik ke permukaan. Kemudian ada si patahan ya, patahan yang mungkin juga bisa membuat si CO2 itu naik ke permukaan, seperti itu. Kemudian ada sumur-sumur yang sudah plaknya tidak bagus, sehingga dia bisa muncul ke permukaan. Ini kita harus memastikan, atau dia bisa muncul juga mempengaruhi groundwater kita. Jadi ini bisa berbahaya juga bagi konsumsi air tanah ya, seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan bahwa jangan sampai hal-hal ini sebelum kita kita melakukan injeksi, kita harus memetakan dulu area yang dimana kita harus injeksi CO2 tersebut, sehingga kita bisa meminimais kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi pada saat kita udah men-storage si CO2 tersebut. Ya, ini contoh di mana misalnya kalau kita udah melakukan uh, storage, apa yang sih yang harus kita lakukan supaya memastikan jangan sampai terjadi leakage ke permukaan ya. Jadi kita melakukan isotop chemical tracer. Kemudian kita juga melakukan monitoring terhadap pressure atau temperatur si reservoir. Kemudian kita juga melakukan sampling terhadap air-air permukaan. Kemudian kita juga melakukan pemetaan terhadap deformasi-deformasi yang ada di permukaan di area sekitar uh, injeksi, area injeksi, kemudian kita melakukan wireline wireline login ini untuk mencari data uh, terhadap CO2 yang ada di subsurface. Kemudian kita juga melakukan atmospheric deteksi. Ini peralatannya kita bisa melakukan deteksi jangan sampai ada CO2 yang rilis ke atmosferik. Kemudian juga flux monitoring terhadap surface. Jadi bisa kita lihat secara flux. Kemudian kita juga bisa melakukan crosswell
elektromagnetik dan seismic testing, ya. Jadi memastikan jangan sampai ada leakage yang kemungkinan bisa terjadi dan bisa mengakibatkan si CO2 itu rilis ke permukaan. Kemudian juga ada remote sensing, ini mungkin eee, dari satelit ya, yang kita bisa gunakan, tapi ini teknologinya mungkin kita belum terlalu familiar ya, semoga ke depan kita bisa menggunakan remote sensing, sehingga kita bisa melihat secara lebih luas potensi-potensi si CO2 itu, rilis ke permukaan. Ya, ini, potensial leak-nya jadi seperti yang saya, katakan tadi bahwa ada potensi-potensi leakage yang, kita lihat, jadi kita memastikan caprock-nya yang ketika kita, eee, men-storage CO2, kita memastikan caprock-caprock-nya itu atau batuan-batuan itu tidak ada permeabilitasnya. Kemudian potensi-potensi dari patahan, jangan sampai ada. Jadi seperti itu, kemudian kita harus melihat dari, aquifer kita juga jangan sampai, kita, menambangnya di daerah-daerah yang dangkal, karena itu sangat challenging ya. Kita minimal itu harus menambang itu ya kalau saya baca-baca kurang lebih 2 kilometeran ya, gitu. Jadi, memang kita harus menambang atau menyimpan CO2 di daerah-daerah yang dalam, yang di mana kita memastikan bahwa, area-area tersebut, integritinya seperti apa dan, kemungkinan leakage-nya, kecil. Sehingga kita bisa meminimais jangan sampai ada potensi-potensi risk yang, bisa terjadi dengan leakage-nya CO2 tersebut. Ya. Ini, dari, apa namanya, sumur ya. Kalau misalnya kita lihat bahwa kita harus memastikan bahwa ini adalah casing sumur, di mana ketika kita melakukan CO2 transfer, kemudian kita plug, tetapi kemungkinan terjadi si CO2 release itu bisa beberapa bagian, yaitu dari satu, mungkin kita bisa lihat antara semen dan casing ini bisa potensi, si CO2 itu release, kemudian antara si semen dan deformasi, formasi-formasi tanah yang mungkin, bisa menjadi, potensi, jalur-jalur di mana si CO2 release. Kemudian ketiga adalah melalui, casing karena ada korosi pada casing, si pipeline, kemudian, melalui semen plug. Jadi semen plug ini, harus dipastikan bahwa jangan sampai teknologi semen plug kita yang kita lakukan ini, eee, integritasnya seperti apa. Kemudian, anulusemen, itu juga, jangan sampai, melalui anulusemen sehingga, pada saat kita melakukan cementing, ini teknologi tentang cementing ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai malahan semen yang kita gunakan ini menjadi, jalur di mana si CO2 itu, bisa keluar atau rilis ke permukaan. Oke. Jadi potensi di Indonesia ini sangat besar ya, kita lihat di dunia aja besar ya, apalagi di Indonesia ini kalau sesuai dengan Perpres nomor 14, kita itu bisa apa namanya, melakukan, eee, carbon capture itu sebesar 4,85 ton, gigaton ya. Jadi ini adalah suatu potensi yang sangat besar buat Indonesia dan ini bisa menjadi lahan bisnis dan, bisa menjadi devisa buat negara kita, eee, sangat besar dan ini juga, bisa menjadi patokan untuk kita bisa mencegah atau eee, jangan sampai CO2 itu dilepas menjadi potensi, perubahan iklim, tapi kita juga bisa melakukan, CCUS tersebut dan, inilah yang bisa kita lakukan sebesar ini dan mungkin ada potensi-potensi yang lebih besar yang bisa kita lakukan.
Jadi ini adalah data yang kita ambil berdasarkan, Direktorat Jenderal Migas ya, yang coba saya ungkap ke atas bahwa ini yang sudah kita kita lihat, mapping-nya seperti ini. Jadi cukup lumayan, 4,85 gigaton yang bisa kita capture dan kita bisa bersumbangsi kepada, perubahan iklim. Ya, ini, update saja. Jadi, di tahun, 2024 ini dari 2015 sampai 2024 meningkat sangat, jelas ya, apalagi yang di deplete oil and gas yang kita bisa lakukan untuk sumur-sumur yang tua yang bisa kita tampung si, karbon storage, CO2 ini. Untuk salin aquifer ini mungkin perlu, pembahasan lebih lanjut karena, biasanya kita itu kan ngebor, drilling minyak dan gas itu pada daerah-daerah yang, tidak sampai pada salin aquifer. Biasanya saline aquifer itu lebih di bawah ya, lebih dalam lagi. Jadi memang perlu pemetaan lagi untuk saline aquifer tersebut. Tapi kalau yang depleted oil and gas ini sudah jelas pasti dan, datanya pasti sudah ada dan kita bisa gunakan, sebagai data untuk bagaimana kita bisa melakukan, storage karbon, seperti itu. Ya, ini, emisi gas, rumah kaca ya. Jadi, dari 20 tahun terakhir, ya, industri rata-rata sebesar 5,2 per tahun emisi tersebut. Jadi kita bisa, kalau kita lihat dari ponsel pasar, dari batu bara aja sudah 62%, kemudian LPG 26 dan minyak solar itu 9% dan sebagainya. Sisi pertumbuhan itu, bisa mengakibatkan, perubahan-perubahan iklim. Jadi penggunaan batu bara yang meningkat, kemudian, kurun waktu dari dua 2000 sampai 2013 saja batu bara karena relatif lebih murah ini, bisa jadi apa namanya, primadona ya dan itu bisa mengakibatkan potensi, CO2 yang dilepas ke udara lebih meningkat. Kita tidak lihat batu bara aja tapi banyak juga, industri perumahan dan sebagainya, kemudian, penggunaan, kendaraan dan sebagainya itu bisa mengakibatkan juga, perubahan-perubahan di mana CO2 yang dirilis ke udara lebih banyak. Dan kita bisa lihat pada saat, kemarin, apa namanya, pandemi ya, corona ya, COVID-19, kalau kita lihat mungkin pada saat COVID-19 di Jakarta aja yang sekarang kalau kita lihat ke luar pasti, kota-kota besar, tidak bisa melihat langit dengan jelas. Tapi pada saat COVID-19 itu kan banyak yang WFH, kemudian kendaraannya, tidak banyak dan sebagainya, kita bisa melihat bahwa langit Jakarta itu biru ya. Walaupun saya tinggal di Papua ya, yang bisa melihat, langit, di Papua itu biru terus, soalnya kendaraannya sedikit dan pohonnya yang banyak ya. Jadi kita berharap juga, ini menjadi filter di mana, paru-paru dunia juga bisa dari Papua, bisa dari, si Kalimantan yang hutannya eee, masih relatif, ini ya, terjaga, seperti itu. Oke. Ini adalah, gambaran terkait dengan, pengurangan atau emisi reduction, di mana kalau kita lihat terkait dengan kebutuhan kita, kita coba, warna ungu ini ada avoid demand, jadi kebutuhan-kebutuhan coba kita, hindari, ini hanya kurang lebih, 2%-an. Tapi kalau kita lihat electricity mungkin besar ya, electricity ini sekitaran kurang lebih, 10%, tapi coba kita lihat ke apa namanya, yang warna orange ini, yang CCUS, ini juga berpengaruh besar terhadap, peningkatan, pengurangan, CO2. Ya, semoga kita bisa mencapainya dengan kurang lebih sampai 35 gigaton per tahun sampai,
2070. Jadi targetnya 2050 sampai 2070 tuh harusnya kita sudah bisa melakukan, emisi reduction, seperti itu. Jadi ini adalah gambarannya bagaimana kita bisa melakukan, eee, beberapa hal yang, kita bisa lakukan untuk, eee, pencegahan dan emisi reduksi. Jadi, kalau kita lihat dari potensi-potensi yang ada tadi, dari mapping-mapping yang ada tadi, Indonesia memiliki, potensi yang besar ya, untuk, menjadi hub-nya, dari, si carbon capture ini. Jadi kita punya lahan-lahan yang banyak yang bisa kita gunakan, eee, yang bisa juga kita invest, di mana, kita bisa menjadi pendorong, untuk sektor carbon capture tersebut. Jadi ini juga bisa menjadi peluang industri baru dan juga menjadi, eee, produk-produk yang bisa bisa kita jual di pasar global. Jadi produk-produk yang rendah karbon yang bisa juga kita bisa bersaing di, pasar global di mana Indonesia bisa, menjadi, leader terhadap, potensi-potensi yang ada terkait dengan carbon capture teknologi ini. Ini adalah beberapa mapping, mungkin kalau kita lihat, eee, di Pertamina itu udah jalan ya kalau nggak salah Jatibarang ya. Saya belum tahu sekarang seperti apa, tapi, saya, dengarnya seperti itu di Jatibarang Pertamina itu udah CCS-nya itu udah jalan, di Tangguh yang warna ungu ini, tahun ini, sebagai info aja sudah mulai proyek early work-nya. Jadi untuk, pembukaan lahannya udah mulai, di onshore, offshore-nya mungkin tahun depan saya belum tahu jelas, tapi, kalau kita lihat di targetnya ini on stream-nya sekitar 2026, 2027. Jadi harusnya dalam tahun ini atau tahun depan, sudah harus, bisa project ini sudah bisa dilakukan, seperti itu. Ada beberapa project juga seperti ini yang di Indonesia yang kita lihat dipetakan, semoga ini menjadi, berita bagus ya buat, energi, carbon capture ini. Oke, jadi, ini kita mungkin udah di akhir, jadi key point-nya adalah, CCS atau CCUS ini bukan solusi utama, tetapi kita bisa andalkan untuk mencapai net zero ya. Seperti yang tadi kita lihat di atas bahwa, ada electricity dan sebagainya, kemudian, ada yang dari Enviro itu, sehari tidak mematikan lampu, itu juga berguna. Kemudian, CCS ini, teknologi ini kita sudah bisa kita ketahui sekarang dan bisa dilakukan saat ini dan ini memang teknologi ini sangat sangat berkembang sekarang ini dan lagi berkembang dan, sementara dipelajari untuk mungkin lebih efektif dan efisiensinya seperti apa pada saat pelaksanaannya. Kemudian, industri oil and gas, juga merupakan, leader ya, dalam mendevelop atau deploy tentang CCS teknologi ini. Kemudian, kira-kira 30 metrik ton ya CO2 dapat ditangkap dari, industri dengan skala besar dan itu bisa mencapai, 70% melalui industri oil and gas. Jadi, kalau secara saya sebagai orang oil and gas, apa yang saya, kerjakan sekarang semoga bisa bermanfaat juga buat bumi ya. Jadi kita coba tidak cuma ngambil, isi perut bumi, tapi kita juga bisa bermanfaat buat keberlangsungan bumi, Ah ya? seperti itu. Gimana? Baik. Seperti itu anjing. Goblok. Siapa yang beli kamari? Ya, Oh, itu iya, mungkin dari saya, hah? saya kembalikan ke moderator. Aku beli di Alfamart. Akhirnya saya Baik, terima nanti kasih Bapak Jat atas presentasinya yang luar biasa dan telah menambah ya wawasan dari kami semua di sini. Nah, mencerahkan udah cukup gitu. banyak hal yang tadi udah dibahas sama Oh Bapak iya, Jat. maksudnya itu Sekarang adalah tadi sesi beli. Q&A selama 30 menit. Bagi peserta Terus yang memiliki pertanyaan, silakan bisa menggunakan fitur raise hand. Nah, nanti setelah saya panggil dan saya persilakan bisa langsung ngajuin pertanyaannya kepada Pak Jat.
Dan ataupun, peserta yang punya pertanyaan dan malu untuk berbicara bisa menanyakan pertanyaan melalui Slido, boleh dikirim link Slido-nya oleh, operator. Nah, tapi nanti untuk yang bertanya secara langsung bakal kami utamain. Jadi boleh nih teman-teman yang punya pertanyaan, kan tadi ada beberapa hal yang udah banyak ya dibahas, mulai Langsung dari, dari aing mah teh salah perubahan bukan? iklim, histori CCS itu gimana, prinsip kerja modeling sama, resiko teknologinya itu gimana, potensi di Indonesia ini udah, dan pengembangannya di Indonesia udah sejauh apa, tantangan sama hambatan pengembangannya tuh apa aja. Tadi kan udah cukup dibahas banyak ya, masa ya nggak ada pertanyaan? Ayo boleh banget teman-teman yang punya pertanyaan, langsung aja ditanyakan. Untuk operator mungkin bisa sambil, share screen Ada. Hah? nya, barangkali ada yang udah tanya di Slido. Lagi nih, kedatangan, HSE officer dari LNG. LNG kan, di Tangguh udah mulai mengembangkan nih CCS-nya. Ayo yang, ingin bertanya langsung silakan boleh banget. Ya untuk Izal boleh langsung on mic, perkenalkan nama dan sebutkan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih dari TB. Di sini mungkin saya mau nanya aja gitu. Sebenarnya kan kalau bisa dibilang teknologi CCS itu bisa kita anggap sebagai reaksi jangka pendek gitu dari pemerintah untuk mencapai net zero emission ya. Nah, eh, kira-kira apakah penggunaan CCS ini juga apa ya, udah dicanangkan untuk jangka panjang juga ataukah sebenarnya ya udah gitu pemerintah cuma menganggap CCS itu nanti untuk target emisinya aja gitu ke depan gitu, Pak. Mungkin itu sih pertanyaannya. Oke baik, Pak Jat boleh langsung dijawab pertanyaan Izal. Luar biasa pertanyaannya. Kalau saya lihat secara peraturan sih itu tidak seperti untuk jangka pendek. Tapi kalau kita lihat potensi yang ada itu adalah jangka panjang ya, karena kalau kita lihat secara penyerapan dari si CO2 itu tidak untuk hanya sampai net zero aja, tapi kalau kita lihat jangkauan yang kita targetkan ada 2050 sampai 2070, tetapi kalau kita lihat karbon karbon si storage tersebut itu bisa mencapai sampai pada 1000 tahunan. Kalau saya baca-baca literatur yang ada itu bisa mencapai 1000 tahunan, sehingga potensi untuk bukan untuk jangka pendek ya, tetapi itu adalah untuk jangka panjang. Mungkin pemerintah yang kita harus lebih menggali bahwa potensi-potensi ini adalah potensi yang cukup luar biasa yang bisa kita gunakan. Mungkin ada payung-payung hukum yang mungkin bisa dilaksanakan untuk keberlangsungan si CO2 si carbon capture tersebut. Iya. Baik, untuk Izal apakah sudah menjawab Teruskan ya. atau ada follow up pertanyaan? Kenapa ada tekan? Sudah menjawab, terima kasih jawabannya sangat menjelaskan. Baik, terima kasih Izal dan terima kasih Pak Jat atas jawabannya. Selanjutnya untuk Raihan, dipersilakan. Bareng ditekan tapi Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Jat atas materi yang diberikan cukup insightful. Terima kasih juga moderator telah memberikan kesempatan. Ada
Mungkin saya pengen tahu perspektif dari, Bapak Jat, sebagai salah satu orang yang bergerak di CCS or CCUS. Eee, saya penasaran aja sih, Pak, karena di Indonesia ini kan, katakanlah di pembangkit listrik, sekarang kan masih sangat masif ya untuk penggunaan batu bara, karena mungkin, dinilai lebih ekonomis dan lain-lain gitu. Sedangkan itu, memberikan emisi yang cukup tinggi gitu. Nah, mungkin dari sudut pandang, Pak Jat sendiri, yang sangat mengetahui tentang teknologi CCS itu, lebih efektif mana? Apakah kita mengembangkan dari sisi CCUS-nya aja, jadi Hah? pembangkit listrik nggak apa-apa batu bara, tapi CCUS-nya dikembangkan, atau lebih baik kita, kurangi aja gitu, lebih baik kita fokus ke pembangkit listrik yang lebih, ramah lingkungan, Iya, paling gitu sih. iya, oke. Memang sih sekarang, apa namanya, kalau kita lihat dari perkembangan dunia ada saling, bertolak belakang ya. Karena di mana batu bara juga jadi hal yang, kalau saya bilang tadi adalah, role model untuk sesuatu yang lebih murah, tetapi di mana dia punya impact yang besar, ya kan? Ah, tetapi kalau saya lihat juga, tidak ada payung hukum yang bisa melarang bahwa kita, pembatasan, batu bara sampai setingkat mana sih, seperti itu. Jadi, memang kalau kita lihat, dari sisi saya sebagai terlepas dari saya orang oil and gas, kalau saya sebagai orang, masyarakat biasa pun, saya ingin bahwa bagaimana sih kita bisa mengurangi emisi rumah kaca ini jangan sampai nggak, ada yang, contohnya sekarang aja bahwa electricity. Kita banyak mobil-mobil elektrik yang sudah dipasarkan, tetapi ada impact-nya juga kita lihat, bahwa si baterai yang kita gunakan pasti dalam jangka waktu tertentu harus kita beli lagi. Ada cost di mana yang harus kita keluarkan seperti itu. Memang untuk si batu bara ini mungkin kita perlu payung hukum yang jelas terkait dengan penggunaan batu bara yang mana mungkin sehingga pembatasan-pembatasan yang harus bisa dicanangkan, di mana, Bisa eee, emisi gas rumah kaca ini bisa bisa kita reduce, seperti itu. Tetapi tanpa, Oh. eee apa namanya, aturan yang jelas, kita rasanya minim ya, seperti itu. Karena ini juga salah satu invest yang di mana pemerintah Agak juga emang lu mana? punya punya devisa yang banyak Terus dari make situ, yang kita tidak bisa, tutupi ya, makan bareng sih. seperti itu. Oh, Jadi mungkin di situ yang itu paling jelas adalah bagaimana bagaimana pemerintah harus lebih 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 melihat hal ini untuk climate change tersebut. Jadi, kita kalau saya sebagai orang oil and gas, saya bilang, gas adalah suatu produk yang, lebih ramah lingkungan. Walaupun dengan adanya gas yang kita buang ke flaring-nya yang harus kita bakar, yang juga di mana walaupun kita ada punya monitoring setiap, hari, di mana kita memasang, CEMS namanya CEMS ya, Continuous Emission Monitoring System, kita harus monitoring jangan sampai, melebihi nilai ambang batas, di mana kalau kita melebihi nilai ambang batas, kita akan ditegur 1, 2, 3, kalau enggak, tetap seperti itu, nilai izin kita akan dicabut, itu hal-hal yang, yang kemas aja. di LNG Tangguh ya, mungkin di Di atas tempat itu yang lain bang. juga seperti itu. Yang perlu kita, waspadai adalah, si batu bara ini memang adalah suatu energi yang murah, tapi dampaknya luar biasa buat lingkungan, seperti itu. Tapi, kita berharap, mungkin payung hukum yang jelas untuk, bisa Oh, melindungi atau membatasi, anjir anjir masih gitu. si Gue batu banget. bara tersebut. Tapi jangan sampai saya ngomong di sini, "Wah, itu batu bara harus di-stop." Wah, salah juga itu Jack Martin tuh, itu bisa ditangkap saya tuh. Seperti itu mungkin Pak Raihan. Baik, berarti kembali lagi ke regulasi ya dari pemerintah. Ya, tuh. Baiknya bagaimana? Baik, terima kasih banyak Pak Jat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rehan dan terima kasih Pak Jat. Untuk peserta yang lain apakah ada yang ingin menanyakan?
Operator, boleh share screen slide-nya juga? Halo, selamat siang. Oke, Renisha silakan. Oke, izin bertanya, mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam. Perkenalkan, nama saya Renisha. Di sini saya mau nanya, secara regulasi dan ekonomi, seberapa siap sih negara kita menghadapi CCUS atau CCS ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Renisha. Untuk Pajat boleh dijawab. Oke, secara regulasi, kalau kita lihat regulasi ini juga mungkin sudah ada regulasi yang mengatur ya dari OJK, peraturan Presiden nomor 14 tahun 2024 yang mengatur tentang bagaimana kita capture karbon, kemudian utilize dan sebagainya. Saya kira bahwa regulasi sudah cukup tepat ya, sudah cukup tepat. Tapi secara finansial yang kita belum siap. Kita lihat saja ExxonMobil itu berapa tuh tadi 35 miliar dolar ya yang harus kita suspend untuk energi. Kita nggak tahu bahwa kalau tangguh itu aja berapa ya. Saya nggak tahu jelas itu tangguh berapa walaupun saya kerja di tangguh mungkin juga. Saya harus coba cari tahu itu berapa US dollar yang perlu kita suspend untuk energi. Jadi kalau regulasi mungkin sudah mendukung, tapi secara finansial kita yang perlu apa namanya belum siap untuk itu. Jadi dengan cara kita punya hub-hub atau cekungan atau deplet oil and gas reservoir yang mungkin bisa kita gunakan, yang kita bisa juga invest di situ dengan cara kita jadi hub-nya si CO2 capture. Jadi kita bisa menjual tuh si carbon capture, kita bisa menjual untuk bisa diinjek di area kita. Mungkin itu yang sebagai invest ke depan ya. Karena kalau kita lihat kita punya cekungan-cekungan atau reservoir-reservoir yang terpetakan di Indonesia cukup luar biasa juga. Seperti itu. Oke, terima kasih Renisha. Dan terima kasih juga untuk Pajat telah menjawab pertanyaannya. Di Slido ada satu pertanyaan ini terkait sebuah keahlian apa yang bisa ditingkatkan oleh seorang mahasiswa geofisika agar dapat bekerja di bidang CCS atau CCS? Atau secara general deh Pak, di bidang CCUS and CCS tuh, keahlian apa aja sih yang diperlukan? Kan, peserta nggak hanya dari mahasiswa geofisika, mungkin, dari geofisika atau dari jurusan lain keahlian apa yang dibutuhkan? Boleh dijawab? Oke, kalau keahlian apa yang dimiliki oleh mahasiswa geofisika, sebenarnya saya ingin menjadi orang geofisika ketika saya mendengar tentang carbon capture. Karena pasti secara geologi kita harus tahu bahwa secara geologi subsurface kita seperti apa untuk lebih apa namanya kita jadi storage untuk karbon. Jadi sebenarnya Anda yang lebih ahli sih sebenarnya daripada saya sih. Saya hanya kebetulan untuk tahu dan memetakan seperti ini, tapi secara ilmu orang geofisikal yang punya keahlian di bidang ini terkait dengan bagaimana kita memetakan subsurface yang ada di apa namanya di untuk area di mana kita bisa menindaklanjuti carbon capture storage yang ada di subsurface. Oke, baik, terima kasih Pak. Semoga yang bertanya sudah cukup, terjawab ya pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Anonymous, apakah, Bapak sudah pernah mendengar terminologi CCUS, 2.0
untuk efisiensi cost CCUS itu sendiri? Kalau sudah, boleh dijelaskan tidak Pak, perbedaannya apa? Terima kasih. Oke, saya baru baca nih terminologi CCUS 2.0. Jadi untuk kalau saya lihat memang sih ini berkembang terus ya CCUS ini, sehingga mungkin untuk efisiensi cost-nya juga itu harusnya berbanding terbalik ya. Jadi kita penggunaan kembali utilize kembali si carbon capture ini tapi dengan cost yang lebih efisien atau dengan kita bisa menghasilkan seperti itu. Seperti itu. Tapi untuk baca ini mungkin saya baru baca sekarang nih. Maaf kalau saya harus lebih belajar lagi nih. Oke baik, tidak apa-apa Pak, mungkin yang bertanya bisa, cari-cari literatur lagi ya untuk menambah karena ini Ya, juga, eee, kita bersama-sama belajar nih. benar Pak. Kemudian, ada pertanyaan lagi mengenai problem dari leakage, CO2 yang sudah di-storage, bagaimana cara mengatasi kebocoran CO2 yang terjadi ini agar mencapai efektivitas dari teknologi CCUS? Nah, ini pertanyaannya luar biasa juga nih. Ya, jadi kalau kita sudah simpan ya, di lain hal dengan cara kita sudah memetakan sebelumnya, kita udah melihat apa namanya mapping dari subsurface yang akan kita injeksi. Tapi kalau misalnya amit-amit harus terjadi kebocoran, ya yang harus kita lakukan adalah kita harus injek kembali larutan yang lebih berat daripada si CO2 tersebut karena si CO2 tersebut kalau kita lihat kurang lebih density-nya kan kurang lebih 800 sekian ya 50 kilogram per meter kubik. Kalau kita harus injek berarti kan kita harus injek atau kita harus venting seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi kebocoran yang ada pada saat kita eh, namanya terjadi kebocoran tersebut. Contohnya kalau kita lihat itu yang teknologinya kan lagi berkembang saat ini terus ya. Kalau kita coba lihat si sumur Lapindo ya, nah, itu contoh aja sih, bukan bukan berarti itu adalah CO2 yang rilis ya, tapi itu kan itu salah satu contoh di mana pada saat kita gitu sih, saat pemetaan si CO2 storage ini, paling tidak ada hal-hal di mana kapasitasnya, kemudian integritasnya itu harus kita kita cek seperti itu. Jadi kemudian cara mengatasinya ya kita harus melakukan monitoring secara menyeluruh ya dari eh, air tanah, kemudian kita melakukan login, warline login, kemudian kita juga cek apa namanya, well pressure-nya, temperaturnya, jangan sampai ada perubahan, dan kita harus melakukan monitoring di area surface-nya, seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, untuk teman-teman adakah yang ingin bertanya lagi secara langsung atau melalui Slido? Silakan, boleh Bang. Oke, untuk, UPNV Arifa dari UPNVY, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak. Izin bertanya Pak, apakah boleh dijelaskan untuk kondisi existing perkembangan CCS di lapangan pengusahaan itu sudah sampai di tahap apa ya? Dan melanjutkan lagi, kalau untuk di bagian GNG-nya sendiri, tadi kan beberapa permasalahan itu kan harus dihadapi di bagian CCS, khususnya di bagian storage. Nah, kalau untuk monitoringnya sendiri, kalau di bagian GNG, apakah itu sudah dilaksanakan atau masih dalam tahap persiapan? Sekian. Oke, kalau di LNG Tangguh sih masih dalam tahap persiapan ya. Jadi untuk saat ini lagi tahap early works, jadi persiapan lahan. Belum belum sampai pada tahap sudah tahap carbon capture, production-nya belum. Tapi pada saat ini adalah dilakukan tahap persiapan untuk melakukan pembangunan si
plan si carbon capture tersebut. Jadi saat ini masih land clearing ya, yang sudah mulai dilakukan saat ini. Untuk pipeline-nya, untuk si plan-nya itu kemungkinan mungkin tahun depan ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Arifah atas pertanyaannya. Untuk teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Kita masih mempunyai waktu sekitar 10 menit lagi. Oke, Operator Ahmad Fauzan boleh. Selamat pagi Pak. Sebenarnya bukan Ahmad Fauzan, tapi saya Farhan. Ya mungkin bareng sama Fauzan di sini. Ingin bertanya Pak tentang CCS dan CCUS. Tadi sempat disebut tentang aquifer garam atau salin aquifer untuk salah satu storage dari CCUS tersebut. Nah, alasan pemilihan salin aquifer untuk storage tersebut tuh kenapa ya Pak? Gitu. Mungkin itu dulu Pak. Wah, banyak lagi nih kalau jawab. Ya, iya. Jadi kalau aquifer garam ini di mana kita menginginkan adanya proses kimiawi yang terjadi antara si CO2 dengan aquifer garam tersebut. Jadi bisa ada apa namanya? Ada reaksi yang terjadi antara CO2 yang diinjek dengan aquifer garam sehingga terjadi kalau saya bilang tadi adalah solubility trapping. Itu adalah salah satunya di mana dia bereaksi dengan aquifer garam, di mana dia menjadi sangat padat dan kemudian dia tidak ada potensi untuk leakage keluar. Jadi dia akan di dalam cavity-nya itu terjaga karena permeabilitasnya si trok itu uh, dia tidak ada permeabilitasnya sehingga potensi untuk leakage-nya keluar itu bisa harusnya lebih efektif sehingga aquifer garam ini juga di apa namanya di apa namanya di ini ya dipelajari untuk sebagai storage untuk si CO2 tersebut. Tapi untuk saat ini kita itu kan untuk data-data aquifer garam ini masih sangat minim ya. Karena kita lebih banyak punya data terkait dengan oil and gas drilling, yang dimana bekas-bekas drilling kita, oil and gas produce well kita, ada yang sudah tidak produktif, yang itu mungkin yang membuat kita lebih banyak mengambil data-data untuk di dalam si produce well yang sudah tidak produktif tersebut. Seperti itu. Jadi untuk aquifer garam tersebut mungkin perlu penelitian lebih lanjut karena dia biasanya lebih dalam ya, subsurface-nya dia lebih dalam daripada si depleted oil and gas reservoir tersebut. Seperti itu. Oke, makasih ya Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Farhan atas pertanyaannya. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Oke, untuk Siti Asih dipersilakan. Oke, makasih banyak buat moderator. Sebelumnya izin bertanya Pak Jad, terkait sama kalau misalnya nih di proyek CCS ini terjadi suatu kebocoran gitu atau error lah istilahnya gitu. Nah itu kira-kira resiko terbesar yang bisa terjadi dan dampaknya apa gitu. Dan cara penanganan supaya bisa meminimalisir dari dampak tersebut gimana ya Pak? Makasih Pak. Ya, jadi sebenarnya sih punya potensi juga ya. Kita sudah lihat seperti itu. Kalau saya pelajari, dampak error itu pasti ada ya. Resiko, ada aksi, ada resikonya,
ada seperti itu ya. Makanya kita melakukan pemetaan, kemudian kita dengan 3 langkah tadi, yaitu kita lihat kapasitasnya, kemudian integritasnya, kemudian permeabilitasnya dari si reservoir yang kita lakukan, kita kita gunakan itu seperti apa. Kedua adalah misalnya kalau error, saya kalau baca ada pernah terjadi ya kalau nggak salah itu di Texas ya, saya lupa. Ada pernah kebocoran CO2 ya kalau nggak salah, di mana itu saya lupa. Itu juga pernah terjadi. Untuk meminimasi hal itu, yang kita gunakan adalah kalau di Tangguh sendiri, itu kita lakukan menggunakan pipeline yang CRA ya, modelnya model kayak stainless gitu, karena supaya tidak ada corrosion. Jadi jangan sampai ada korosi yang bisa ditimbulkan sehingga potensi si CO2 itu leakage ke permukaan. Kalau misalnya potensi ada leakage juga misalnya, ya dampaknya cukup besar juga ya bagi kita misalnya kalau dilihat dari presentasi tadi, dia bisa mengkontaminate si air permukaan yang kita konsumsi, kemudian bisa ke basement ya. Misalnya contohnya kalau misalnya bocor nih ke basement, ada orang yang yang bekerja di basement bisa aja terperangkap dan kekurangan oksigen. Seperti itu dampaknya. Dan dampaknya juga luas, bisa langsung ke perubahan iklim karena jadi salah satu pemasok karbon yang rilis ke atmosfer. Ya, salah satunya adalah untuk memitigasinya atau melakukan penanganan supaya tidak bocor lagi ya seperti yang saya bilang tadi bahwa kita harus menginjek si material yang lebih berat yang bisa storage atau mengkonten si CO2 tersebut sehingga dia kemungkinan tidak dirilis lagi seperti itu. Itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Tapi juga kita juga punya teknologi di mana kita juga harus monitoring si CO2 tersebut. Kita monitoring informasi potensi yang ada di daerah-daerah di mana kita punya area injeksi, kemudian kita juga harus memetakan dengan cara melakukan pressure database yang ada pada files yang tersebut. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa jangan sampai ada patahan-patahan yang mungkin terjadi. Karena kalau mungkin terjadi itu bisa jadi sumber di mana potensi leakage itu bisa keluar lewat si patahan tersebut. Seperti itu. Jadi teknologi ini masih berkembang terus dan masih dipelajari sehingga saya rasa bahwa efektivitas dan efisiensi CCU ini terus berkembang ya. Kita berharap bahwa ke depan ada teknologi yang lebih baru yang bisa kita implementasi di teknologi carbon capture tersebut. Carbon capture ini seperti itu. CDIC. Baik, Pak. Makasih banyak, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan terima kasih Pak Jat berkenan jawab. Untuk peserta yang lain, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Oke, di Slido ini ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, untuk menemukan storage dan apakah storage suatu saat akan habis di dunia? Ya, kalau suatu saat akan menemukan storage, kita pakai data depleted oil and reservoir ya, kita punya data-data yang lama ya, yang harusnya itu masih ada dan bisa dipetakan. Itu yang saat ini masih digunakan untuk CCU storage seperti itu. Itu data depleted oil reservoir yang sudah saya bilang tadi, yaitu di mana production wells yang sudah tidak produktif itu bisa digunakan. Tapi kita juga harus dipetakan dulu, jangan sampai ada patahan atau ada potensi-potensi yang lain yang bisa menimbulkan leakage ya.
Kemudian kalau misalnya menjadi hambatan, apa saja yang menjadi hambatan, ya hambatannya itu lebih ke costly ya, eee, untuk melakukan, carbon capture ini perlu teknologi yang baru dan cukup, costly ya, sehingga kita perlu dana yang besar untuk, teknologi ini. Di mana, kalau kita lihat perbandingan tadi ExxonMobil aja udah $35 juta Amerika Serikat, saya nggak tahu tangguh seberapa besar, mungkin juga besar ya, karena dia, dialirkan ke laut ya, ke sumur yang ada di laut, dan itu dibangun sumur baru ya, untuk diinjek ke reservoir yang ada, itu cukup cukup memakan, cukup costly ya. Kemudian, storage suatu saat akan habis di dunia, nah itu perlu dipelajari karena kalau kita lihat masih cukup lama kita melihat hal itu, akan habis karena bukan cuma Indonesia cukup luas, kalau kita lihat kan gas ini kalau CO2 ini kan kalau dengan suhu ruangan kan besar ya, tapi kita kan harus kompres sedemikian rupa sampai, dengan menjadi cair dan bisa disimpan. Sama dengan kita kalau kita mau berangkat ke mana-mana kan kita ngisi pakaian di dalam koper lah. Kalau kita nggak rapiin, nggak ini, pasti, memakan tempat ya. Jadi kita rapiin, kita kita kompres, kita tekan sehingga, bisa, men-storage, mengkonten, jumlah yang banyak, seperti itu. Jadi kalau habis di dunia, wah harusnya, masih panjang perjalanan hidup kita. Oke, saya rasa cukup menjawab ya, Pak, untuk habisnya masih lama ya harusnya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kita masih punya waktu untuk 1 hingga 2 pertanyaan lagi. Oke, Operator Ahmad Fauzan, boleh silakan. Halo Pak, kenalin aku Ahmad Fauzan. Iya, Nah, aku tuh ingin bertanya, tadi kan pada slide Bapak itu ada tentang potensi CCUS dan CCS di Indonesia ya. Nah, sebenarnya di Indonesia itu masih hanya potensi atau telah ada risetnya atau telah ada pengerjaannya gitu Pak, penggunaan CCS dan CCUS ini? Dan di mana aja gitu Pak? Makasih Pak. Ya, oke. Potensi itu adalah mapping di mana kita bisa men-storage si carbon capture yang kita punya ya. Jadi kalau kalau tadi dilihat di mapping yang merah-merah itu adalah potensi di mana itu adalah storage-storage yang bisa kita gunakan. Kemudian kalau bilang, sudah dilakukan, kalau kita lihat Pertamina itu sudah dilakukan di Jatibarang sekarang ini. Tangguh on progress, saya nggak tahu yang tempat lain ya, yang saya baca, pionir kemarin itu adalah Pertamina ya, dia melakukannya di Jatibarang, itu seperti itu. Jadi sebenarnya bukan se untuk persiapan penelitian dan sebagainya sebenarnya sekarang ini sudah dalam tahap eksekusi sih, cuma bagaimana kita menemukan si lahan-lahan ini kan perlu dana yang besar ya. Jadi kita udah dipetakan dulu, kemudian ya tidak bisa kita, melakukan, sesporadis seperti itu. Jadi perlu ada pertimbangan-pertimbangan efektif dan efisiensinya, seperti itu, Pak. Fauzan, apakah cukup menjawab atau ada follow up? Baik Pak, berarti seperti yang saya tangkap dari Bapak itu masih dikit ya Pak di Indonesia ini, Iya. kalau begitu. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Fauzan. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk para peserta? Atau slide-nya boleh ditampilin, Fauzan? Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu kita yang terbatas. Selamat pagi Pak, izin bertanya, untuk teknologi CCS atau CCUS sendiri membutuhkan biaya
biaya yang besar. Usaha atau metode apa yang digunakan untuk mengoptimalkan biaya tersebut, Pak? Oke. Jadi, kalau bilang metode dan usaha yang digunakan untuk mengoptimalkan biaya tersebut, ini masih berkembang ya. Jadi, kita berharap bahwa sebenarnya kalau sisi US bagi saya ya, secara pribadi itu lebih menguntungkan. Karena itu bisa di-utilize kembali. Jadi kita menangkap, kemudian kita utilize lagi, kemudian itu kan jadi, produk yang bisa kita jual. Atau kita gunakan sebagai oil recovery. Jadi kita tangkap, kita masukin ke dalam sumur yang kita inginkan sumur itu menjadi produktif lagi. Jadi kayak sekali berenang 2-3 pulau terlampaui kita tangkap karbonnya, tapi kita bisa meningkatkan produksi yang ada di oil and gas seperti itu. Jadi ini harusnya sebanding dengan apa yang kita hasilkan seperti itu, atau yang effort yang kita kerjakan. Yang saat ini kita lakukan, yang saya baca di Pertamina, yaitu mengoptimalkan sumur-sumur tua di Jatibarang itu untuk mendapatkan produktivitas yang lebih. Jadi sebenarnya ini adalah memang membutuhkan biaya yang besar, tapi kalau kita gunakan untuk di-utilize kembali, itu harusnya bisa meng-counter kembali biaya yang sudah kita keluarkan seperti itu. Usaha untuk yang lebih optimal tentu ini perlu riset dan teknologi yang masih berkembang. Kita perlu waktu untuk mempelajari hal tersebut. Tapi bagi saya sisi US itu lebih menguntungkan karena kita bisa menjual atau kita bisa di-utilize si karbon tersebut. Itu sih. Oke, jadi untuk pengoptimalannya sejauh ini, menggunakan sumur-sumur yang udah tua ya, Pak? Iya, jadi kalau saya baca, Pertamina seperti itu, menggunakan sumur yang sudah tua, tapi bisa dikembangkan kembali dan menjadi produktif kembali. Di Tangguh juga seperti itu. Ini ada enhanced oil recovery juga, jadi digunakan untuk meningkatkan produktivitas sumur yang sudah tidak produktif. Baik, terima kasih Pak Jat, atas, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Mengingat waktu kita, terbatas dan waktu sesi Q&A telah habis, untuk sesi Q&A, akan dicukupkan. Terima kasih untuk para partisipan, yang sudah antusias, bertanya dan terima kasih juga Pak Jat atas, jawaban-jawaban, pertanyaan yang disampaikan. Sekarang, karena sesi Q&A sudah habis dan presentasi sudah selesai, saya selaku moderator, pamit undur diri, saya mengucapkan terima kasih Pak Jat, mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. All right. Thank you for the very informative presentations and the engaging Q&A sessions. Now, we would like to present a certificate as our appreciation to our speaker, Mr. Chad Martin. For the certificates will be given by our executive, Muhammad Khairil Azhar Raihan. Raihan, time is yours. Operator can help to share screen the certificate. Okay, first of all, thank you for budget, for the material that has been given. I'm really sorry, but we can give a little appreciation for you, for budget. It's a certificate, and there'll be maybe plaque for you that will be sent to your address, and maybe we want to documentation for this appreciation for the documentation team, or maybe operator. Ya, untuk for MC. All right.
Wait, I will screenshot this one. 1, 2, right. Okay, thank you, Pak Jad, for the material has been given. Hopefully, the material will be insightful for us. You're welcome, Pak. I return it back to MC. All right. Unfortunately, our time has come to an end. Let's capture this rare moment with our amazing speakers today. So, for all participants, please, we are expected you to turn on your cameras for a group photos. Let's make this event was a memorable one. Right, our participants are expected to turn the camera on.